Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Fani Study Channel. Hari ini masih belajar dengan pertidaksamaan irasional. Namun sekarang kita akan menyelesaikan bentuk soal yang berbeda, namun prinsip pengerjaannya masih sama seperti pada video sebelumnya. Soal nomor 1, himpunan penyelesaian dari akar 5x tambah 12 lebih dari atau sama dengan akar 3x dikurangi 8 adalah. Cara pengerjaannya sama seperti kemarin, ada beberapa langkah. Dengan langkah yang pertama adalah kedua ruasnya harus dikuadratkan dulu. Jadi ketika menemui pertidaksamaan ada bentuk akarnya, pasti langkah yang pertama adalah kedua ruas harus dikuadratkan. Nah, sekarang kedua ruasnya kita kuadratkan. Ruas kiri ada akar 5x ditambah 12, ini kita kuadratkan. Tandanya mengikuti, lebih dari atau sama dengan akar 3x dikurangi 8 dikuadratkan. Nah, ingat kemarin jika ada akar dikuadratkan, maka akarnya hilang, kuadratnya juga hilang. Begitu juga dengan ini, akar hilang, kuadratnya juga hilang. Sehingga di ruas kiri tersisa 5x tambah 12 lebih dari atau sama dengan 3x dikurangi 8. Oke, sekarang kita mau cari nilai x-nya, maka kita kelompokkan dulu yang punya x, letakkan di ruas sebelah kiri semua. Sehingga ruas sebelah kiri ada 5x, ini positif 3x, pindah ruas menjadi negatif 3x, lebih dari atau sama dengan, di ruas sebelah kanan ada negatif 8, positif 12-nya pindah ruas menjadi negatif 12. Kemudian 5x kurangi 3x hasilnya 2x, lebih dari atau sama dengan negatif 8 negatif 12, hasilnya adalah negatif 20. Nah, ini masih 2x yang kita cari, itu nilai x-nya saja. Maka kedua ruas harus kita bagi dengan 2. 2x dibagi 2 diperoleh x. Karena ini dibagi bilangan positif, maka tandanya tetap, yaitu lebih dari atau sama dengan. Kemudian negatif 20 bagi 2 hasilnya adalah negatif 10. Ini adalah pertidaksamaan yang pertama. Oke, setelah menemukan pertidaksamaan, sekarang kita lanjut ke langkah yang kedua. Langkah yang kedua kita buat apa kemarin? Kita buat yang namanya syarat akar. Nah, perhatikan pada soalnya. Pada soal ini ada dua bentuk akar ya. Artinya nanti juga ada dua syarat akar. Untuk yang pertama kita perhatikan dulu ruas sebelah kiri. Yang pertama, di ruas sebelah kiri di dalam akar ada 5x ditambah 12, syarat akar itu bilangan yang di dalamnya akar harus bilangan positif. Maka 5x tambah 12 lebih dari atau sama dengan 0. Oke, kita cari nilai x-nya. Maka ini ruas kiri tersisa 5x saja, lebih dari atau sama dengan 0, positif 12-nya pindah ruas menjadi negatif 12. 5x lebih dari atau sama dengan 0 kurangi 12, hasilnya negatif 12. Di sini masih 5x, biar jadi x saja, maka kedua ruas ini harus kita bagi dulu dengan 5. Diperoleh 5x bagi 5x, tandanya mengikuti ya, karena dibagi bilangan positif, tetap lebih dari atau sama dengan. Kemudian ini negatif 12 dibagi 5, yaitu negatif 12/5. Nah, ini pertidaksamaan yang kedua. Oke, selanjutnya di sini ada syarat akar yang kedua. Nah, karena yang punya akar kan ada dua, ini ya tadi yang pertama, sekarang yang kedua ini. Kalau yang kedua berarti bilangan di dalam akar ini adalah 3x dikurangi 8. Ingat, di dalam akar harus bilangan positif, maka lebih dari atau sama dengan 0. Yang dicari x-nya, diperoleh ruas kirinya 3x, lebih dari atau sama dengan 0, negatif 8 pindah ruas menjadi positif 8.
3x lebih dari atau sama dengan 0 tambah 8 hasilnya 8. Ini kan masih 3x, yang dicari nilai x saja, maka kedua ruas kita bagi dengan 3, diperoleh 3x bagi 3x, tandanya juga tetap dibagi bilangan positif, tetap lebih dari atau sama dengan 8 dibagi 3, hasilnya adalah 8/3. Ini pertidaksamaan yang ketiga, 1, 2, 3. Nah, syarat akar sudah kita uraikan semua. Kemudian kita masuk ke langkah yang ketiga. Langkah yang ketiga adalah buat irisan dari pertidaksamaan langkah 1 atau L1 dan L2. Nah, sekarang kita uraikan yang pertidaksamaan langkah 1. Di sini ada x lebih dari atau sama dengan negatif 10. Kita buat garis bilangan dulu. Oke, kita buat garis bilangan, kemudian kita letakkan negatif 10. Misal di sebelah sini ada negatif 10. Bulatnya bagaimana? Ini ada tanda sama dengan, maka bulatnya adalah bulat penuh. Dan ini tandanya lebih dari. Kalau lebih dari, maka daerah yang diarsir adalah daerah sebelah kanannya negatif 10. Maka ini daerah yang diarsir. Oke, pertidaksamaan 1 sudah. Sekarang ke pertidaksamaan yang kedua. Ada x lebih dari atau sama dengan negatif 12/5. Kita buat garis bilangan. Oke, negatif 12/5 itu berapa ya? Kita buat porogapetnya dulu ya. Ini kan negatif dibagi positif, hasilnya negatif. Sekarang kita buat porogapet 12 dibagi 5. 5, ini 12, begini ya. 5 kali berapa yang hasilnya mendekati 12, yaitu 5 kali 2. 2 kali 5 hasilnya 10. Ini dikurangi 12 kurangi 10 hasilnya 2. 2 apakah bisa dibagi 5? Kan tidak bisa, maka kita pinjam 0. Kalau kita pinjam 0, maka ini diberi koma. 20 bagi 5 hasilnya 4. 4 kali 5 hasilnya 20. 20 kurangi 20 hasilnya 0. Jadi negatif 12/5 hasilnya adalah negatif 2,4. Di sini ada negatif 10, maka negatif 2,4 itu di sebelah kanannya. Ya kan, karena negatif 2,4 kan lebih dari negatif 10. Maka di sebelah kanan negatif 10, misal di sini ada ini negatif 12/5. Ini ada tanda sama dengan, maka ini bulatnya adalah bulat penuh. Lebih dari, kalau lebih dari maka daerah yang diarsir ke kanan, sehingga ini kita arsir ke kanan. Nah, ini untuk pertidaksamaan yang kedua. Sekarang pertidaksamaan yang ketiga, ada x lebih dari atau sama dengan 8/3. Buat juga garis bilangan. Di sini ada bilangan negatif, ini bilangan positif, pasti bilangan positif di sebelah kanannya bilangan negatif. Berarti ini kan negatif, positif 8/3 berarti di sebelah kanannya ini. Misalnya di sini ada 8/3. Nah, bulatnya bagaimana? Ini kan tandanya ada sama dengan, maka bulatnya bulat penuh. Pertidaksamaannya lebih dari, maka 8/3 juga diarsir ke kanan. Nah, semua sudah kita uraikan. Pertidaksamaan 1 sudah, yang kedua sudah, yang ketiga juga sudah. Sekarang kita tentukan irisan atau daerah yang sama. Caranya kemarin gimana? Setiap ada batas angka, kita tarik garis putus-putus. Setiap ada batas angka, kita tarik garis putus-putus. Kemudian kita cari yang tengah diarsir, yang atas diarsir, tengah diarsir, bawah juga diarsir. Kalau ini memenuhi enggak? Atasnya ya diarsir, tapi tengah sama bawahnya enggak, berarti ini bukan. Yang ini atas iya, tengah iya, tapi bawah bukan, berarti ini bukan daerah irisannya. Sekarang yang ini atas diarsir, tengah diarsir, bawah diarsir, oh berarti ini daerah irisannya, sehingga daerah irisannya itu ini. Nah, jika sudah ketemu daerah irisannya, maka kita menuju ke langkah yang keempat.
Langkah yang keempat adalah menulis HP. Oke, kita tulis HP-nya. HP sama dengan X, di mana bilangan yang dicarikan X ya, ini X, kemudian daerah yang diarsir itu ke kanan, maka tandanya adalah lebih dari. Lebih darinya siapa? Lebih dari 8/3. Karena 8/3 bulatnya penuh, maka lebih darinya ada tanda sama dengan. Jangan lupa kurung, kurawal, tutup. Sekarang ke contoh soal yang kedua. Himpunan penyelesaian dari akar 2x dikurangi 8 lebih dari akar 7x tambah 14 adalah, caranya masih sama seperti tadi, ada 4 langkah. Dengan langkah yang pertama, ketika memenuhi pertidaksamaan bentuk akar, maka kedua ruas harus dikuadratkan dulu. Kedua ruas dikuadratkan. Oke, sehingga ruas sebelah kirinya ada akar 2x dikurangi 8, ini kita kuadratkan, tanda mengikuti lebih dari, kemudian ruas sebelah kanan ada akar 7x tambah 14, ini juga dikuadratkan. Nah, tadi kalau ada akar dikuadratkan, maka akar hilang, kuadrat hilang, ini akar hilang, kuadrat juga hilang. Sehingga di ruas kiri tersisa 2x kurangi 8, tandanya lebih dari, ruas sebelah kanannya 7x ditambah 14. Kita mau cari x-nya, maka yang punya x kelompokkan di sebelah kiri. 2x, 7x-nya kanan positif, kalau pindah ruas berarti negatif 7x. Tandanya lebih dari, ini 14, negatif 8-nya pindah ruas jadi positif 8. 2x kurangi 7x hasilnya negatif 5x, lebih dari 14 tambah 8 22. Nah, kemudian di sini kan tandanya negatif, padahal yang diminta itu x positif. Berarti biar negatif jadi positif, kedua ruas ini harus kita kalikan dengan negatif 1. Negatif 5x kali negatif 1 hasilnya positif 5x. Kemudian tanda pertidaksamaan, jika dikalikan bilangan negatif maka hasilnya kebalikannya. Lebih dari kali negatif 1 hasilnya kurang dari. Kemudian 22 dikali negatif 1 hasilnya negatif 22. Di sini masih 5x, tapi yang dicari x aja. Maka kedua ruas ini kita bagi dengan 5. 5x bagi 5 hasilnya x. Kurang dari dibagi bilangan positif, tandanya tetap kurang dari. Kemudian negatif 22 dibagi 5 hasilnya negatif 22/5. Nah, ini pertidaksamaan yang pertama. Oke, jika sudah ketemu pertidaksamaan yang pertama, sekarang kita lanjutkan ke langkah yang kedua, yaitu kita buat syarat akar. Nah, pada soal ini yang punya akar juga ada 2, berarti nanti ada 2 syarat akar. Yang pertama, untuk akar yang ini, bilangan yang di dalam akar itu adalah 2x dikurangi 8. Syarat akar adalah bilangan yang di dalam akar ini harus positif. Kalau positif, tandanya adalah lebih dari atau sama dengan 0. Yang dicari x-nya, maka diperoleh ruas kirinya 2x lebih dari atau sama dengan 0, negatif 8-nya pindah ruas jadi positif 8. Maka 2x lebih dari atau sama dengan 0 tambah 8 hasilnya 8 ya. Nah, ini masih 2x, yang dicari x saja, maka kedua ruas ini kita bagi dengan 2. 2x bagi 2 hasilnya x, lebih dari atau sama dengan 8 dibagi 2 hasilnya 4. Nah, berarti ini pertidaksamaan yang kedua. Oke, sekarang kita lanjutkan ke masih syarat akar, tapi sekarang kita ke akar yang kedua.
Nah, akar yang kedua bilangan yang di dalamnya itu ada 7x ditambah 14. Karena syarat akar, maka bilangan ini harus positif atau lebih dari atau sama dengan 0. Sehingga 7x lebih dari atau sama dengan ini 0, positif 14-nya pindah ruas jadi negatif 14. 7x lebih dari atau sama dengan 0 kurangi 14, hasilnya negatif 14. 7x biar jadi x saja, maka kedua ruas ini kita bagi dengan 7. 7x dibagi 7 hasilnya x, tandanya juga tetap ya, karena ini dibagi dengan bilangan positif, tetap lebih dari atau sama dengan negatif 14 dibagi 7 hasilnya adalah negatif 2. Oke, berarti ini pertidaksamaan yang ketiga. Karena syarat akar sudah kita uraikan semua, maka kita lanjut ke langkah yang ketiga. Langkah yang ketiga adalah buat irisan dari pertidaksamaan langkah 1 dan langkah 2. Oke, kita uraikan seperti tadi. Yang pertama ini ada x kurang dari negatif 22/5. Kita buat garis bilangan dulu di sini, kemudian kita letakkan negatif 22/5, misalkan di sini ada negatif 22/5. Karena ini tidak ada tanda sama dengan, maka ini bulatnya adalah bulat kosong. Kemudian tandanya kurang dari, kalau kurang dari maka yang diarsir daerah sebelah kiri, sehingga ini kita arsir yang sebelah kiri. Oke, sekarang ke pertidaksamaan yang kedua. Ada x lebih dari atau sama dengan 4. Buat garis bilangan lagi. Karena ini ada bilangan negatif, maka positif 4 otomatis di kanannya ya. Misal positif 4 ada di sini, ini ada tanda sama dengan, maka bulatnya harus bulat penuh. Tanda pertidaksamaannya lebih dari, maka yang diarsir daerah 4 ke kanan. Oke, sekarang yang terakhir ini, pertidaksamaan yang ketiga. X lebih dari atau sama dengan negatif 2. Nah, di mana ini letaknya? Di sini ada negatif 22/5. Kita cari dulu negatif 22/5 itu berapa? Negatif 22/5, maka negatif dari berapa ya buat porogafitnya? Ini 22 bagi 5. 5 kali berapa yang hasilnya mendekati 22? Itu 5 kali 4 ya. 4 kali 5, 20. Ini dikurangi, 22 kurangi 20 hasilnya 2. Karena 2 nggak bisa dibagi 5, maka pinjam 0. Kalau pinjam 0, di sini diberi koma. 20 bagi 5 hasilnya 4. 4 kali 5 hasilnya 20. Ini juga dikurangi, 20 kurangi 20 hasilnya 0. Maka ini negatif 4,4. Kalau ini hasilnya negatif 4,4, maka negatif 2 itu di sebelah kanannya ya. Karena negatif 2 kan lebih darinya negatif 22/5. Misal di sini ada negatif 2. Ini ada tanda sama dengan, maka bulatnya harus bulat penuh. Nah, kemudian kita arsir daerahnya. Daerahnya ini berarti yang diarsir adalah daerah yang ke kanan. Karena tandanya adalah lebih dari. Oke, sekarang setiap ada batas angka, kita tarik garis putus-putus. Setiap ada batas angka, kita tarik garis putus-putus dan kita cari irisan. Irisan itu artinya semua daerahnya sama. Atas ada daerah yang diarsir, tengah ada daerah yang diarsir, bawah juga ada daerah yang diarsir. Kalau ini memenuhi enggak? Atas diarsir, tapi tengah sama bawah tidak diarsir, maka tidak memenuhi. Yang ini semuanya tidak diarsir, juga tidak memenuhi. Kemudian ini tidak memenuhi ya, sebelah sini juga tidak memenuhi. Maka pada ketiga wilayah ini atau ketiga daerah ini itu tidak memiliki irisan. Oke, pada ketiga wilayah ini itu tidak
memiliki irisan, karena pada daerah arsiran yang atas, tengah sama bawah itu tidak ada yang diarsir semuanya, maka ini tidak memiliki arsiran. Nah, tidak memiliki arsiran ini disebut dengan himpunan kosong, atau dia tidak memiliki anggota penyelesaian, sehingga pada himpunan penyelesaian di langkah 4 yaitu menulis HP. Oke, kita tulis simbol dari himpunan kosong. HP sama dengan kurung kurawal buka, yang tengahnya kosong, nggak diisi angka berapapun, kemudian ini kurung kurawal tutup. Ini adalah simbol dari himpunan kosong, atau bisa juga kalian tulis atau HP sama dengan begini. Nah, ini juga simbol dari himpunan kosong. Boleh ditulis yang ini, boleh ditulis yang ini ya. Kenapa tadi ini disebut dengan himpunan kosong? Karena pada daerah yang atas, tengah, sama bawah tidak ada ketiga daerah yang semuanya itu diarsir. Maka dari itu ini penyelesaiannya adalah himpunan kosong.